dominan. Yang keempat, strategi bagi international market leader challenge. Yang kedua, strategi bagi international followers niche frame. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi internasional. Strategi internasional terkait dengan perusahaan membuat pilihan fundamental mengenai pengembangan dan penyebaran sumber daya yang terbatas secara internasional. Strategi internasional termasuk keputusan yang terkait dengan barang atau jasa apa yang ditawarkan, pasar mana yang harus dimasuki, dan bagaimana harus bersaing. Posisi kompetitif. Secara umum, posisi kompetitif dinilai berdasarkan sejumlah dimensi yang berpengaruh terhadap yang pertama, kinerja pasar internasional, yang kedua, kinerja laba pasar internasional. Kemudian, kinerja pasar dan kinerja laba ini harus dievaluasi dan dibandingkan dengan para pesaing utama. Dimensi-dimensi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, structural position, yang kedua, strategic position, yang ketiga, market position, yang keempat, resource position. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu structural position, yaitu posisi ini mencakup evaluasi terhadap struktural terhadap struktur industri, struktur pangsa pasar, dan posisi pangsa pasar perusahaan. Kemudian yang strategic position, posisi ini menentukan apakah keuntungan perusahaan di atas atau di bawah rata-rata industri. Yang ketiga, market position mengacu pada pengakuan dari persepsi pangsa pasar relevan terhadap posisi perusahaan di pasar yang dimasuki. Kemudian yang resource position, elemen profitabilitas dan sumber daya dalam posisi kompetitif merupakan aspek internal bagi perusahaan, tetapi harus dievaluasi dan dinilai dalam kaitannya dengan profitabilitas dan sumber daya pesaing. Selanjutnya, strategi perusahaan internasional dominan. Karakteristik utama perusahaan dominan adalah pangsa pasar yang secara signifikan lebih besar dibandingkan pesaing terdekat di pasar luar negeri. Tujuan utama perusahaan dominan adalah mempertahankan dan memperkuat posisi kompetitif di masa depan, baik di pasar luar negeri maupun di pasar yang dipilih. Tujuan ini biasanya dicapai melalui 3 cara, yaitu yang pertama, memperkuat persepsi pasar, yang kedua, mengelola pasar, yang ketiga, mengembangkan market sensing atau competitive intelligence. Selanjutnya yaitu strategi bagi international market leader. Secara garis besar, strategi pemimpin pasar internasional meliputi 3 bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperluas pasar keseluruhan, yaitu di mana pemimpin pasar meraih keuntungan terbesar dari peningkatan pasar atau permintaan total dengan cara mencari pemakai baru, mengupayakan pemanfaatan baru, dan meningkatkan frekuensi pemakaian produk. Yang kedua yaitu melindungi pangsa pasar, yaitu pemimpin berupaya meningkatkan besarnya ukuran pasar dan berusaha melindungi bisnis yang sudah ada di pasar luar negeri dari segala kemungkinan serangan para pesaing. Yang ketiga yaitu peningkatan pangsa pasar, yaitu di mana pemain pasar bisa berkembang dengan cara meningkatkan pangsa pasarnya. Berikutnya yaitu strategi bagi international challengers. Penantang pasar internasional perlu memutuskan 3 kebijakan strategi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan strategi harus ditetapkan dengan cermat. Yang kedua, penantang pasar harus memilih pesaing yang ingin ditantang. Yang ketiga, penantang pasar harus memilih strategi penyerangan yang tepat.
Pemilihan strategi tersebut harus mempertimbangkan kondisi politik dan peraturan di negara tujuan pemasaran, struktur distribusi, dan loyalitas konsumen di masing-masing negara. Berikutnya yaitu strategi bagi international follower. Pengikut pasar merupakan salah satu target utama serangan dari penantang. Pengikut pasar dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, cloner, yaitu meniru secara langsung produk, distribusi, periklanan, dan kebijakan pemasaran lainnya. Yang kedua, imitator, meniru beberapa aspek dari pemimpin pasar tetapi tetap berusaha melakukan diferensiasi dalam hal pengemasan, penetapan periklanan. Yang ketiga yaitu adaptor, berusaha mengembangkan produk dan program pemasaran pemimpin pasar. Selanjutnya, strategi bagi internasional niche firm merupakan perusahaan yang produk atau jasanya secara khusus ditujukan untuk memutuskan pasar yang spesifik. Ide dasar ceruk pasar adalah spesialisasi berdasarkan pasar, pelanggan, produk, atau lini bauran pemasaran. Penceruk pasar sebaiknya mencari satu atau lebih ceruk pasar yang aman dan menguntungkan. Pilihan-pilihan spesialisasi yang tersedia bagi penceruk pasar terdapat beberapa pilihan yang beragam. Berikut ini beberapa pilihan jenis pengkhususan atau spesialisasi yang tersedia bagi penceruk perusahaan pasar internasional yang dapat dipilih, yaitu yang pertama, spesialisasi pemakai akhir. Yang kedua, spesialis tingkat vertikal. Yang ketiga, spesialis ukuran pelanggan. Yang keempat, spesialis pelanggan tertentu. Yang kelima, spesialis geografis. Yang keenam, spesialis produk. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus pada usaha kacamata lens. Industri kecil menengah menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia, terutama di masa sulit akibat pandemi COVID-19. Bahkan saat ini banyak brand IKM yang mampu bersaing dengan brand impor dengan kualitas terjamin dan harga yang terjangkau. Salah satu IKM yang mampu mengembangkan bisnisnya dengan produk yang inovatif dan berkualitas yakni brand kacamata, yaitu Kacamata Lens. Kacamata Lens menyediakan custom kacamata minus dengan semua jenis dan ukuran lensa. Dengan hanya membutuhkan waktu 1 hari hingga 2 hari, kacamata dapat diterima oleh konsumen. Pemilik kacamata lens menjelaskan, makin lamanya orang menggunakan gadget, maka semakin dibutuhkanlah proteksi mata. Terlebih saat ini kacamata tak hanya menjadi alat bantu penglihatan, namun juga untuk kebutuhan fashion. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mewawancarai selaku owner dari Kacamata Lens. Perkenalkan, nama saya Cici Aventisa dan rekan saya Miftahmal Nur Faiza, dan perkenalkan owner dari Kacamata Lens. Perkenalkan, nama saya Eva. Baik, Mbak Eva. Apa latar belakang Anda membuka toko kacamata lens ini? Karena saya ingin menyediakan kacamata yang kualitasnya bagus namun harganya terjangkau. Kemudian sejak kapan Anda mulai bisnis usaha toko kacamata? Saya mulai bisnis toko kacamata ini dari 2 tahun yang lalu, lebih tepatnya 2018. Apa yang menjadi kendala Anda saat mendirikan usaha ini? Kendala awalnya itu minimnya karyawan. Berikutnya, apa tanggapan Anda tentang pesaing usaha yang sama seperti usaha toko kacamata ini? Harusnya mengikuti zaman dan memperluas inovasi dalam produk kacamata kami. Bagaimana upaya Anda terus berkembang? Menggunakan
tapi itu keterlambatan barang saat datang dari supplier yang sering terlambat. Mengenai pelayanan, apa yang sudah Anda lakukan? Saya sudah menerapkan cek mata gratis untuk para konsumen kami. Dari segi pelayanan, pengalaman apa yang paling berkesan bagi Anda? Mendapatkan customer yang loyal dan puas pada produk kami. Kemudian terakhir buat Mbak Eva, rencana ke depan untuk usaha. Saya ingin membuka cabang dan mempunyai optik sendiri. Sekian wawancara dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.